Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengkaji salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dasar kewajiban puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina lebih mendalam. Poin pertama yaitu aspek hukum kewajiban, yang mana kewajiban di sini adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dalam di Islam. Terus yang kedua, dimensi spiritual dan peran puasa dalam membentuk ketakwaan. Yang ketiga, bukan tidak mungkin seorang muslim yang tidak atau belum memenuhi itu tidak diwajibkan, tetap diperbolehkan untuk melakukan puasa. Karena kewajiban itu ditekankan kepada setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Para ulama dari 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sepakat bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu dari bentuk atau salah satu dari rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau ada udzur, kalau ada halangan, yaitu halangan syar'i, contohnya seperti sakit, safar, atau kalau perempuan itu biasanya haid, nifas, wiladah, itu boleh untuk tidak melakukan puasa kalau memang udzurnya seperti itu. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami'il Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa pada kutipan lafaz atau ayat kutiba ini bermakna furido, diwajibkan, yang berarti bahwa puasa bukan hanya anjuran tetapi sebuah keharusan yang telah ditetapkan oleh Gusti Allah, yang mana kewajiban ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dalam rangkaian puasa itu ada beberapa metode, di antaranya bisa hilal atau hisab, yaitu hilal dan juga hisab. Pendapat para ulama tentang puasa yang tadi yaitu mazhab al-arba'ah. Yang pertama, pendapat dari mazhab Imam Hanafi yang menyatakan bahwa puasa wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma ulama. Bahkan orang yang menolak kewajiban puasa ini bisa dianggap riddah karena mengingkari bagian dari hukum Islam. Riddah itu apa? Riddah itu adalah keluar dari agama Islam, atau bahasa kasarnya murtad. Dia mengingkari kewajiban yang telah ditetapkan oleh Gusti Allah, dia tidak mau melakukan. Puasa ini wajib, itu sudah masuk dalam kategori riddah ini menurut Imam atau mazhab Imam Hanafi. Terus yang kedua, mazhab Maliki. Pendapat beliau bahwa puasa Ramadan adalah syariat yang mutlak. Mau tidak mau, la budda. Dan barang siapa yang mengingkarinya dengan sadar, yakin tidak ada paksaan, maka orang yang seperti itu akan masuk atau jatuh dalam kekafiran. Terus yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i menegaskan bahwa setiap muslim yang balik, berakal dan mampu, maka 30 hari.
Yang keempat yaitu mazhab Imam Hambali, menyatakan bahwa puasa adalah ibadah yang memiliki syarat, rukun, dan sunnah yang harus diperhatikan, seperti niat sebelum fajar. Pakai baju putih kan? Nah, singkat garuk sama jadi malah kayak kopi. Hei, nah ya, bisa gak niat puasa? Iya, niat puasa, ayo. Kalian gimana niat puasa? Nawa itu, jadi iso tapi isin. Menumbuhkan ketakwaan dalam diri seorang muslim, menumbuhkan ketakwaan atau takut terhadap siksanya Gusti Allah. Ketakwaan adalah kondisi spiritual tertinggi yang membuat seseorang ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan cara apa? Agar selalu bertakwa, yaitu dengan menjauhi lawan. Istilahnya saweran deh. Saweran ini setan deh. Siapa yang gak mau paling banyak? Pasti rebutan loh. Disawer bisa. Saya nyawer nih 100.000 nih. Pasti produksi, pasti lari-larian. Itu pahala yang paling besar di bulan puasa, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Terus menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa umum. Puasa umum ini ya seperti kita ini loh. Puasanya menahan lapar, haus. Jadi seperti puasa am. Kalau orang yang sudah bersuami istri berarti harus menahan dari rasa ingin istilahnya apa? Ya gitu lah. Sudah bersuami istri. Terus yang kedua itu adalah puasa khos. Puasa khos itu apa artinya? Adalah selain menahan makan dan minum, juga menjaga seluruh anggota tubuh ini dari maksiat. Jadi menjaga anggota tubuh kita, baik tangan, mulut, hidung, kuping, mata, ini menjaga dari yang namanya apa? Maksiat. Seperti apa? Riba, ngerasani konsone, misuni konsone, fitnah terhadap konsone, adu domba, ya itu harus dijaga. Itu tingkatan dari apa? Puasa yang khas. Kalau puasa awal gitu ya, hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan jawarih anggota tubuh yang lain. Yang ketiga adalah puasa khususul khas, lebih khas dari khas, lebih tertentu atau lebih eksklusif, ya, lebih eksklusif, eksplisit, lebih eksklusif dari yang lain. Itu puasa tingkat tertinggi, di mana seseorang ini benar-benar menjaga hatinya dari segala urusan duniawi, hanya fokus ibadah kepada Gusti Allah dan mencapai puncak keikhlasan di dalam beribadah. Jadi ya puasanya itu memang harus puasa lillahi ta'ala, ibadah full 1 bulan. Itu khosul khos. Pendapat yang lain juga memperkuat hubungan antara puasa dan ketakwaan. Yang pertama adalah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan bahwasanya puasa adalah ibadah yang paling efektif untuk menundukkan hawa nafsu. Jadi kalau orang yang berpuasa itu lemes, mau marah itu loh asa-asa. Mau marah itu loh, wis kalah sama lemes puasanya. Itu faedah pertama adalah bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan tidak isu, bisa menahan tidak ngerasani kancane, itu bisa meredam.
Terus juga bisa meredam keinginan untuk berbuat dosa. Karena raga jiwanya ini lemes. Orang puasa itu kan lemes, identik dengan badannya itu lemah. Jenisnya terus kadang-kadang ada upaya. Pokoknya tinggal tidur seharian beres dia puasa. Yang kedua adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menegaskan bahwa puasa adalah sarana penyucian jiwa, karena dengan puasa ini hati seseorang muslim akan menjadi lebih bersih, lebih mudah untuk menerima petunjuk dari Gusti Allah dan juga lebih dekat kepada Gusti Allah. Jadi menurut beliau puasa ini adalah sarana penyucian jiwa, bukan sarana untuk pamer puasa-puasa dan foto terus di share. Terus selain aspek spiritual, puasa juga memiliki dampak sosial yang besar. Karena apa? Karena bisa mengajarkan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu atau kurang mampu. Jadi dengan merasakan lapar dan haus, seorang muslim ini lebih memahami penderitaan orang-orang yang kurang mampu, yang seringkali hidupnya ini dalam kekurangan. Jadi kita bisa merasakan bagaimana rasanya seorang yang kurang mampu untuk makan saja susah. Nah, itulah gambaran kita ketika berpuasa. Jadi bisa merasakan penderitaan apa yang diderita oleh orang kurang mampu. Contohnya makan sulit, akhirnya dia menahan lapar. Kadang makan satu hari sekali, kadang makan satu hari sekali, kadang mungkin 2 hari sekali, gitu. Seperti itu. Itu aspek dari sosialnya. Jadi dengan berpuasa ini bisa mendorong muncul rasa empati, rasa kepedulian, kepedulian terhadap sesama, yang mana akan menyebabkan atau akan menimbulkan semangat kita untuk berbagi, bersedekah, baik itu berbagi takjil atau berbagi makanan untuk berbuka puasa. Selanjutnya adalah manfaat sosial dan kesehatan dari aspek puasa. Kalau puasa yang dilihat dari aspek sosial dan kesehatannya. Yang pertama, manfaat sosial yang tadi adalah dengan menahan lapar dan haus selama berpuasa. Seorang muslim ini bisa merasakan langsung apa yang dialami oleh orang yang hidup dalam kekurangan. Karena dengan merasakan ini dia akan tumbuh rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Terus yang kedua adalah bulan Ramadan menjadi waktu di mana umat Islam berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Apa saja kebaikannya? Di antaranya berbagi takjil, terus baca Al-Quran, atau kalau kilatan di pondok pesantren berarti ngaji kilatan, atau di sekolahannya, sekolah ada santri kilat, diperbanyak baca Quran. Itu caranya. Jadi fastabiqul khairat. Tadi manfaat sosial. Sekarang manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan bagus. Dalam pandangan kesehatan, puasa memiliki manfaat yang telah diakui oleh berbagai ahli. Di antaranya adalah Ibnu Sina. Beliau ini adalah ulama muslim atau yang nama terkenalnya itu dipanggil Avicenna. Dalam karya beliau yang sangat monumental yaitu Al-Qanun fi Tabib, The Canon
metabolisme tubuh dengan cepat. Yang tadinya lemas dengan makan makanan yang manis itu akan mengembalikan metabolisme tubuh secara cepat dan bisa bertenaga itu. Tapi jangan berlebihan. Makan makanan manis, makan kolak, sak baskom, nggak boleh. Makan kurma, sak kardus, nggak boleh. Makan saja secukupnya, 3, yang kecil-kecil 3, 5, 7. Yang bagus adalah 3. Terus gimana kalau dibekal? Bekal bawa saja ke rumah, nanti dimakan setelah tarawih. Tuh. Yang kedua, selain itu, ini penelitian modern juga mendukung manfaat kesehatan dari berpuasa. Ini ada ilmuwan dari Jepang. Beliau meneliti bukan eksplisit terhadap puasa. Beliau adalah Yoshinori Osumi. Nah, ini peneliti dari Jepang. Dari pemenang Nobel Fisiologi atau Nobel Kedokteran pada tahun 2016. Bahwasanya beliau menemukan puasa dapat memicu proses autofagi. Nah, ini ilmu ini. Autofagi itu apa? Ini saya jelaskan. Autofagi adalah mekanisme di mana sel-sel tubuh ini bisa membersihkan diri dari komponen yang rusak dan memperbaiki diri. Jadi merecovery secara otomatis gitu. Yang tadinya kita normal setiap hari makan, terus dipuasakan. Nah, ini metabolismenya ini bisa merecovery sendiri. Jadi sel-sel yang rusak ini bisa diperbaiki dengan cara berpuasa. Proses ini penting dalam regenerasi sel karena bisa meningkatkan kesehatan dan bisa memperpanjang usia. Siapa yang tidak ingin panjang usianya? Langsung. Gak ada. Gak ada ya yang ingin usianya tidak panjang, gak ada ya? Ada gak? Gak ada, soalnya ingin usianya panjang. Tapi jangan hanya panjang saja, usianya bukan hanya panjang, tapi juga panjang. Maksiat kok isinya ya waalaikumsalam, gitu? Benar ya? Kalau panjang kok isinya maksiat, ya sama saja bohong. Kayaknya kalau kita umur yang panjang dan berkah. Yes. Paham ya? Yes, paham. Sebentar lagi berbuka puasa. Sudah sejajar apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan bagi yang lain. Akhirul kalam, Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.